Kita kembali lagi teman-teman dalam pembahasan Donghua Swallowed Star di episode ke-198. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang dapat harta diagram bintang dari Zhou Shanke, harta yang dapat menampung banyak siling star di dalamnya. Setelah menghilang dari Land selama 6000 tahun, keluarga Luo juga terkena masalah. Namun semuanya bisa langsung diredam ketika Luo Feng kembali menunjukkan dirinya, membungkam semua pihak yang coba untuk pengen jatuhin keluarga Luo. Lalu, bagaimanakah cerita kali ini? Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke Lego. Luo Feng kini lagi ngobrol sama Mas Bro Zhongjian yang nyeritain kalau 6000 tahun yang lalu pas rebutin siling star dan tepat ketika Luo Feng menghilang, Zhongjian udah ngasih tahu Raja Chuwu buat waspada terhadap Tianzhen si mata tiga. Tapi karena tak mengindahkannya dan terus bertarung dengan ras demon, pada akhirnya Raja Chuwu yang gak penting-penting itu mokat. Ketika Luo Feng menghilang, Zhongjian mulai tampil di publik dengan menggunakan tubuh aslinya serta menggunakan nama samaran sebagai Raja Shanhu. Setelah melakukan banyak penyelidikan, akhirnya dia mendapati jika rekan setim Raja Tianzhen yang tewas diserang olehnya tidak terjadi hanya satu kali saja. Dia memang jahat, cuman masalahnya setiap kali Tianzhen bertindak, aksinya berjalan dengan sangat mulus dan rapi, sebab tidak ada korban yang selamat setelah kena jebakannya lalu membuktikannya pada orang luar. Karena orang satu itu punya tipu muslihat yang licik dan udah berani-beraninya mengusik dan pengen bunuh Bang MC, maka Luo Feng gak akan membiarkannya kabur begitu saja. Luo Feng kemudian pergi ke pusat menara bintang dan minta sistem menara bintang buat mencari semua immortal manusia yang ada di dalam menara, lalu menemukan King Tianzhen. Setelah sistem melakukan pemindaian identitas King Tianzhen, pencarian pun dilakukan. Hingga akhirnya sistem mendapati saat itu terdapat total 359 immortal manusia yang ada di dalam menara bintang. Hanya saja di antara mereka tidak ada satupun pejuang yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan King Tianzhen. Karena nggak ditemukan, Luo Feng kemudian minta sistem buat memeriksa histori data pertarungan sebelumnya di sana. Dan dari sinilah didapati jika si King Tianzhen ini sudah meninggalkan menara bintang kira-kira 1800 tahun yang lalu. Sayang sekali Luo Feng gak bisa menemukan targetnya di sana. Tapi masih ada cara lain. Karena Tianzhen masih tergabung dalam aliansi manusia, maka dia bisa minta tolong sama Xing Huan untuk menemukan titik koordinat target. Namun sebelum melakukan perburuan dan untuk memastikan saat berhadapan dengan Tianzhen pihaknya tidak menemui masalah, selanjutnya Luo Feng akan memperluas kekuatan tempurnya terlebih dahulu. Luo Feng akan membentuk tim baru yang berisikan ras alien berbeda dan dia bisa mendapatkannya dari menara bintang ini. Zhongjian nampak bingung dengan apa sih emang yang pengen dilakukan sama bosnya. Daripada bingung-bingung, mending langsung aja tunjukin. Sebagai permulaan, Luo Feng kini berhadapan dengan ras demon burung. Lawan satu ini terlihat cukup pandai menggunakan serangan jiwa. Dia menggunakan serangan jiwa untuk mengoyak core Luo Feng. Tapi sebelum bisa menyentuhnya, manifestasi dari Dewa Binatang pun muncul dan menghempaskan demon tersebut. Melakukan serangan balik, Luo Feng kali ini melepaskan jurus pedang jarak jauh yang dikombinasikan sama beberapa siling star, menjadikannya serangan yang dapat menembus pertahanan lawan dengan cukup mudah. Serangan Luo Feng yang dikombo sama siling star membuat musuh kehilangan 52% tubuh ilahinya. Makanya di sini musuh yang ketakutan pengen berniat buat kabur. Tak membiarkannya begitu saja, Luo Feng menggunakan kekuatan mentalnya untuk menarik tubuh musuh. Di saat yang sama dia juga menggunakan teknik segel jiwa supaya demon burung itu jadi pelayannya. Tapi Luo Feng gagal di percobaan pertamanya gara-gara musuh yang gak mau dikendalin sama Luo Feng milih buat meledakkan diri. Ledakan yang tercipta menyebabkan beberapa rekan si burung tewas, sementara Luo Feng masih bertahan dengan perlindungan sayap siwunya. Percobaan pertama gagal, tapi nggak masalah karena itu masih awal. Untuk mempersiapkan pertempuran melawan Raja Tianzhen yang mahir dalam serangan jiwa, Luo Feng menargetkan para master tipe jiwa tingkat puncak king ke atas buat jadi tim tempur terbarunya. Dalam pertarungan perburuan ini, Luo Feng juga sekalian mencoba-coba seberapa mantapkah kekuatan dari diagram bintang yang membuatnya bisa menggunakan siling star. Setelah mengalami beberapa kegagalan, akhirnya Luo Feng bisa berhasil mendapatkan satu pelayan pertamanya dalam perburuan tersebut, dan dia adalah Raja Lianxin. Setelah sosok kuat itu berada di sisinya, mulai dari sinilah tingkat keberhasilan dari perburuan Luo Feng meningkat dengan drastis.
Setelah sebulan lebih melakukan perburuan, Luo Feng kini telah berhasil mengumpulkan 9 sosok pejuang dari berbagai ras yang berbeda yang bersedia untuk bertarung di sisinya. Begitu pula dengan nama Blade River King yang jadi semakin terkenal gara-gara sering melakukan pembantaian terhadap berbagai ras alien. Berita tentangnya kini telah menyebar dengan cukup luas. Tapi karena itu jugalah, kini semakin banyak pihak yang akan mencoba menargetkannya, mengambil keuntungan dari Blade River King yang punya banyak harta. Dari 9 orang yang kini sudah menjadi tim tempur Luo Feng, 3 terkuat diantaranya adalah ada Raja Lian Xin yang kemampuan jiwanya paling kuat, ada juga Zhong Jian yang Luo Feng kasih harta lonceng ungu, sama Raja Fu Sui yang bentuknya mirip gurita. Dia juga dikasih sebuah harta yang baru-baru ini Luo Feng dapetin, yaitu Jaring Sutra Es. Ketiga orang tersebutlah yang akan menjadi kekuatan utama dari tim baru yang Luo Feng bentuk. Di tengah perjalanan, Luo Feng mendapatkan panggilan dari Xing Huan yang ngasih kabar kalau cewek tersebut udah dapat titik koordinat Tianzhen yang saat itu lagi berada di domain spiral kembar yang paling berbahaya di medan perang ke-7. Nggak pakai hanya unyu, Luo Feng pun langsung berangkat menuju domain spiral kembar yang dimaksudkan. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan sama Tianzhen yang lagi ditemani sama ras yang berada di bawah kendalinya, ras demon. Setelah mendapatkan kabar jika sang Blade River King masih hidup dan kerap kali melakukan pembantaian, Tianzhen gak nyangka kalau si Yang bakalan jadi sangat kuat cuman dalam waktu 6.000 tahun saja. Tiba-tiba dia merasakan ada pejuang yang menggunakan teleport datang ke arahnya, dan itu adalah Zhong Jian yang datang bersama Lian Xin dan Fu Sui. Karena ketiga alien tersebut sudah berada di level batas King, Tianzhen pun berniat pengen kabur daripada terlibat dalam pertarungan yang menyulitkan. Tak membiarkannya kabur, Zhong Jian dan kedua rekan barunya menyerang dari 3 arah yang berbeda. Dan untuk mengatasi jumlah, Tianzhen ngeluarin 2 lagi pejuang yang udah ada di bawah kendalinya. Jadi sekarang 4 lawan 3. Sementara Fu Sui harus melawan 2 orang sekaligus. Lian Xin tarung 1 lawan 1 sama ras demon yang lebih kuat. Untuk Zhong Jian, dia tarung sama Tianzhen. Lian Xin yang coba melakukan serangan jiwa ternyata gagal untuk menjinakkan lawannya yang punya ketahanan jiwa cukup kuat. Setelah terjadi beberapa gesekan, pada akhirnya jadi pertarungan 2 lawan 2 di luar planet. Itu pun cuma sesaat, karena di sela-sela pertarungan ada Raja Fu Sui yang datang sambil membawa air bah besar. Itu merupakan ulti Raja Fu Sui yang disebut membalikan lautan. Air laut yang tumpah di langit akan membuat pergerakan lawan menjadi terhambat. Itulah kenapa Tianzhen dan rekan-rekannya tidak ingin terjebak masuk di dalam ulti Fu Sui dan berusaha melarikan diri. Akan tetapi di tengah-tengah pelariannya, Fu Sui menggunakan harta pemberian Luo Feng, Jaring Sutra Es, buat nangkep demon yang ukuran tubuhnya paling jumbo. Sebelum akhirnya Zhong Jian melepaskan panah api untuk menghabisinya. Meskipun demon satu itu respawn lagi, tapi dia langsung keikat lagi sama Jaring Sutra Es. Begitupun dengan kedua bawahan Tianzhen yang tak bisa melarikan diri dari benang sutra tersebut dan tertarik masuk ke dalam air bah. Untuk Tianzhen, dia yang lari duluan malah kena serangan jiwa Lian Xin. Terhenti di tengah jalan lalu didorong oleh tongkat Raja Fu Sui masuk ke dalam air. Dan kemudian pertarungan pun berlanjut di bawah air. Gara-gara skillnya yang menyusahkan, Tianzhen memprioritaskan untuk menargetkan Raja Fu Sui terlebih dahulu. Dia menggunakan artefak menara 5 sisi, senjata mental yang bisa melepaskan serangan laser bertekanan tinggi. Untuk menangkal serangan musuh, Zhong Jian mengaktifkan harta lonceng ungu. Harta yang terkenal akan pertahanan yang kuat itu pun berhasil menahan serangan yang datang. Selama ini yang orang-orang tahu lonceng ungu itu cuman harta tipe pertahanan yang sangat kuat. Makanya di sini Zhong Jian akan menunjukkan hal lain yang bisa dilakukan oleh lonceng ungunya. Dia mengepalkan tinjunya yang dipenuhi oleh kekuatan hukum api dan menyalurkan lepasan kekuatannya melalui lonceng ungu. Hingga terbentuklah serangan tinju api jarak jauh destruktif yang melahap serangan laser dari harta Tianzhen. Rekan-rekannya dilumat oleh serangan api tersebut, sementara Tianzhen yang mencoba bertahan, tubuh ilahinya terkikis dengan begitu cepat dan kini hanya tersisa sebesar 33% saja. Setelah serangan tersebut meredah, pihak musuh makin gak bisa kemana-mana lagi ketika Jaring Sutra mulai mengelilingi area sekitarnya. Bersama dengan itu, Lian Xin melakukan serangan jiwa yang mengenai King Tianzhen. Jadi mulai dari sini, hidup dan matinya akan berada di bawah tangan Lian Xin. Namun sebelum kehilangan kendali atas dirinya, Tianzhen sempat-sempatnya menyebarkan pesan broadcast minta bantuan ke pihak manusia yang berisikan bahwa saat itu dia lagi diserang sama ras asing dan mereka semua memiliki harta yang berharga.
cukup terkejut setelah Tianzhen tahu jika otak di balik penyerangan tersebut tahunya adalah Blade River King yang dahulu pernah menjadi target sasarannya dan sekarang kembali untuk melakukan pembalasan dendam. Namun Luo Feng di sini nggak membunuhnya dan lebih memilih menjadikannya sebagai bagian dari tim tempur terbarunya. Lumayanlah buat nambah-nambahin pasukan. Di saat yang sama, tak jauh dari sana muncul sekelompok pejuang manusia yang sempat dipanggil sama Tianzhen sebelumnya. Tapi pas tiba di sana, mereka langsung kehilangan keberadaan para ras asing yang dimaksudkan. Berpikir musuh masih belum pergi jauh, mereka kemudian mengaktifkan harta pengunci ruang supaya target nggak bisa kabur kemana-mana. Di antara para pejuang manusia ini, yang paling di-highlight adalah Raja Tanduk Salju, seekor pejuang gorila es yang punya tanduk es dan punya muka yang ngocol. Ini mah halal buat dihajar. Tak butuh lama bagi mereka untuk bisa menemukan posisi Luo Feng yang menyembunyikan keberadaan dengan domain. Monyet S1 itu lepasin serangan jarak jauh ke arah Luo Feng. Namun serangan tersebut bisa ditiadakan dengan mudah oleh domain yang masih aktif. Setelah melihat para penyerang, Luo Feng ngomong, "Udah pada gila-gila mereka semua nyerang sekutu sendiri." Sekali lihat mereka pun tahu kalau pejuang di hadapan mereka adalah Blade River King. Ada juga Tianzhen yang dianggap telah diselamatkan sama Bang MC. Luo Feng ngomong kalau dia tuh udah sekuat tenaga nyelamatin Tianzhen, tapi dia malah diserang sama sesama pejuang manusia. Melakukan pembelaan, beberapa dari mereka ngomong kalau semuanya salah paham. Mereka juga nggak tahu kalau Tuan Blade River King udah datang ke sana buat nyelamatin Tianzhen dan salah kira kalau sebelumnya yang mereka serang adalah pihak ras asing yang lagi sembunyi. Karena cuma salah paham saja, Luo Feng balik badan sambil minta para pejuang manusia itu buat deaktivasi pengunci ruang supaya Luo Feng bisa pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi sebelum benar-benar cabut dari sana, si monyet es ngasih tahu kalau sebelumnya dia sempat cek sistem militer dan mendapati jika Blade River King udah enggak lagi menjadi bagian dari anggota militer manusia. Dengan demikian maka dia sudah tidak lagi punya hak militer, di mana setiap anggota nggak boleh nyerang sesama rekan militer lainnya. Mendengar itu, seketika keserakahan para manusia ini mulai muncul. Berpikir jika Blade River King itu kan punya banyak harta, kalau bisa dapetin semuanya mereka pasti kaya. Dan gak masalah juga kalau Blade River King dibunuh oleh mereka. Pas Tianzhen melakukan pembelaan, si monyet es langsung nyuruh Tianzhen buat minggir. Luo Feng yang gak ngerasa takut kemudian nyuruh Tianzhen buat istirahat aja dulu. Sementara masalah di sini biarkan saja Tuan Luo Feng seorang diri yang akan mengurusnya. Dari rumor yang beredar, mereka dengar kalau sebenarnya Blade River King ini baru berada di puncak level King. Tapi dia bisa membantai begitu banyak ahli kuat menunjukkan jika dia memiliki harta pusaka berharga yang bikin dia jadi sangat kuat. Sebagian dari para pejuang manusia di sana yang tergabung dalam aliansi manusia dan terikat sama janji di dalamnya nggak bisa ikut melakukan pertarungan. Namun si monyet es dan beberapa pejuang di sana bisa bertarung karena bukan bagian dari aliansi manusia. Baru serangan pertama, Luo Feng langsung dikeroyok dan menerima serangan dari berbagai arah. Tapi itu bukan masalah, karena kata baginda MC kita, dengan kekuatan seperti itu sih kesalahan besar kalau monyet es dan teman-temannya pengen ngincer harta dia. Luo Feng kemudian menghempaskan para penyerang dengan begitu EZ. Main serangan belakang nggak bisa gara-gara Luo Feng cabik-cabik duluan. Menunjukkan kebolehannya, Luo Feng melepaskan serangan yang membuatnya dapat julukan sebagai Blade River King, Bright Moon Slash. Efek dari serangan Luo Feng seakan membentuk sungai di udara yang menghanyutkan tubuh musuh-musuhnya sebelum akhirnya mereka dicabik-cabik dari jarak dekat. Masih coba melakukan perlawanan, si monyet es nyerang pakai harta gunting raksasa. Namun Luo Feng bisa menahannya pakai lengan dewa binatang, lalu counter attack pakai kombinasi Siling Star Cama Cakar Probek Langit, dan boom! Pas kembali respawn, monyet S1 itu mulai ngeri. Gara-gara sekali jos sama Bang MC, tubuh ilahinya terkikis sebanyak 35%. Kalau ngelawan terus pasti mati. Pas ngelihat ke atas, tahu-tahu Luo Feng udah pengen nyerang lagi. Namun sebelum serangan terdaratkan, dari arah lain muncul sebuah celah dimensi. Dari sana keluar sebuah serangan pedang terbang cepat dan tertuju kepada Luo Feng dari arah belakang.
Meskipun Luo Feng sadar dengan serangan tersebut, tapi karena terlalu cepat, sayap siu Luo Feng tak sempat untuk memberikan perlindungan. Tapi bukan berarti nggak ada cara lain. Di momen-momen yang sangat singkat itu, Luo Feng masih sempat menggunakan Sealing Star yang dikombo sama pertahanan Dewa Binatang untuk menghalau serangan dadakan tersebut. Serangan pedang yang terbentuk dari harta ring itu dilepaskan oleh si Raja Tujuh Pedang yang baru datang dan langsung teprokin Luo Feng gara-gara bisa menahan satu serangan pedangnya. Karena Luo Feng juga penasaran dengan seberapa mantapnya si Raja Tujuh Pedang yang terkenal itu, akhirnya mereka pun setuju buat gelut. Dan itulah endingnya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Buat di episode besok, selain Luo Feng bakalan baku hantam sama si Raja Tujuh Pedang itu, dia juga bakalan sedikit kena masalah pas balik lagi ke bumi. Dan identitasnya malah dipertanyain sama salah satu manajer imigran perusahaan virtual yang ngocol, yang ujung-ujungnya sih udah pasti bakalan Luo Feng kasih paham. Segitu dulu dari saya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye.